Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar lagi meneruskan materi pembelajaran yang sebelumnya, di mana masih mata pelajaran PPKN kelas 10 bab 2 tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun subbab pembahasannya yaitu bagian kedua, bagian B, tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, seperti biasa, bagi kalian silakan persiapkan dulu buku sama penanya supaya nanti setiap ada materi penting bisa dicatat oleh kalian. Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, langsung saja. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tujuan pembelajaran khususnya di bab 2 ini yaitu diharapkan kalian menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia ini. Adapun pembahasan dalam video hari ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah status warga negara Indonesia. Yang kedua adalah asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga adalah syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Dan yang keempat yaitu penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Baik, langsung saja pada yang pertama, status warga negara Indonesia. Nah, kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia, telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal, sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Nah, kalau yang pertama, setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang ini telah menjadi warga negara Indonesia. Berarti ini adalah warga negara yang asli keturunan orang Indonesia, tidak berasal dari luar negeri, contohnya seperti itu, atau orang asing. Jadi sudah terlebih dahulu berada di negara kita ini sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini. Terus yang kedua tadi adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ya, jelas di sini bahwasanya adalah ayah dan ibunya itu merupakan asli dari orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ya, perkawinan yang sah itu misalkan tadi ayahnya itu adalah orang Indonesia dan ibunya adalah orang warga negara asing, tapi memiliki pernikahan atau perkawinan yang sah. Nah, maka anak yang lahirnya itu merupakan warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum kawin. Nah, jadi
Maksudnya bahwasanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari warga negara asing ibunya dan diakui oleh ayahnya dari warga negara Indonesia sebagai anak, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anaknya itu berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang selanjutnya itu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Nah, jadi misalkan status kewarganegaraan ayah dan ibunya adalah merupakan warga negara Indonesia atau WNI dan lahir di negara Indonesia. Yang selanjutnya adalah anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Jadi ketika menemukan bayi yang lahir ditemukannya masih dalam lingkup wilayah negara Indonesia, maka anak tersebut itu bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Karena kenapa? Karena meskipun ayah dan ibunya itu tidak diketahui, tapi ditemukan ya, lahirnya itu ditemukan masih di lingkup wilayah negara kita. Yang selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi ini ayah dan ibunya itu tidak memiliki kewarganegaraan, khususnya warga negara Indonesia, atau si ayah dan ibunya itu tidak diketahui keberadaannya, gitu ya. Jadi ini adalah hampir sama seperti tadi, itu ditemukan di wilayah negara kita ya, atau lahir di negara kita, tapi si ibu sama ayahnya itu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya itu di mana, gitu ya. Dengan begitu saja misalkan si bayinya itu ditinggalkan di negara kita, seperti itu. Yang selanjutnya adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Misalnya ayah dan ibunya itu adalah orang Indonesia asli, tapi ketika misalkan sedang melakukan dinas gitu ya, atau misalkan pekerjaan, tiba-tiba melahirkan di negara luar, di luar wilayah Republik Indonesia, maka si anak tersebut itu bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia karena keturunan ibu sama ayahnya itu adalah asli dari orang Indonesia atau warga negara Indonesia. Yang terakhir yaitu anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Nah, itu beberapa poin yang berada diatur ya, tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, apakah sama pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara? Nah, tentunya ini tidak sama gitu ya, bahwasanya pengertian rakyat, penduduk, dan warga negara satu dengan yang lainnya merupakan konsep yang serupa, tapi pengertiannya itu tidak sama. Jadi konsepnya itu serupa, tapi pengertiannya itu tidak sama. Nah, masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Misalkan yang pertama adalah penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Jadi perbedaannya antara penduduk dengan bukan penduduk, yaitu kalau penduduk itu bertempat tinggal itu menetap gitu ya dalam suatu negara. Sedangkan bukan penduduk adalah orang yang berada dalam suatu wilayah tapi tidak bertujuan tinggalnya itu secara menetap gitu ya dalam wilayah negara tersebut. Yang selanjutnya adalah warga negara dan bukan warga negara. Nah, maksud atau pengertian dari warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Nah, jadi warga negara itu adalah orang yang secara hukum ya, secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Ya, jelas berbeda antara warga negara dan bukan warga negara. Yang terakhir yaitu rakyat. Nah, rakyat itu sebagai penghuni negara
mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, dan mewujudkan tujuan negara. Lalu, keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun menjadi warga negara tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, Undang-Undang pasal 26 ya. Di mana bunyi yang pertama, ayat yang pertama yaitu warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya, apakah setiap penduduk adalah warga negara? Nah, jawabannya adalah tentu saja tidak. Jadi tidak semua penduduk adalah warga negara. Nah, istilah penduduk cakupannya lebih luas, cakupannya daripada warga negara Indonesia. Nah, di mana penjelasannya yaitu pada pasal 26 ayat 2 yang menyatakan bahwa penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Maka dengan demikian, di Indonesia, semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia ya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Nah, asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya dibedakan menjadi dua. Nah, jadi sekali lagi, asas kewarganegaraan itu merupakan dasar berpikir. Dasar berpikir apa? Yaitu dalam menentukan ya, menentukan untuk masuk atau tidak masuknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu ya. Nah, pada umumnya dibedakan menjadi dua ya. Asas kewarganegaraan itu pada umumnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau asas keturunan. Yang kedua adalah asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Nah, maksud dari asas ius sanguinis adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Nah, itu ditentukan berdasarkan asas keturunan. Yang kedua adalah asas ius soli. Nah, asas ius soli itu merupakan kewarganegaraan seseorang itu ditentukan berdasarkan pada kelahiran ya, kelahiran. Misalnya seseorang yang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B karena suatu negara tersebut merupakan menganut atau menerapkan asas ius soli. Maka ketika ada seseorang yang dilahirkan di negara B sedangkan orang tuanya adalah berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B ya. Nah, adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik menerapkan asas ius sanguinis maupun asas ius soli. Ini adalah asas ius sanguinis maupun asas ius soli, maka dapat menimbulkan dua kemungkinan, diantaranya apatrid dan bipatrid, di mana apatrid ini yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Nah, contoh dari apatrid, di mana apatrid itu artinya tadi adalah adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Sedangkan contoh dari bipatrid, di mana pengertian dari bipatrid itu adalah adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Misalnya, seorang keturunan bangsa B
yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B, akan tetapi negara A juga menganggap dia warga negara berdasarkan tempat kelahirannya. Ya, jadi bisa membedakan antara bipatrid dan apatrid. Ya, kalau bipatrid memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan rangkap. Sedangkan apatrid yaitu sama sekali tidak mempunyai status kewarganegaraannya. Nah, dalam menentukan status kewarganegaraannya, seorang pemerintah dalam suatu negara lazim menggunakan dua stelsel sebagai berikut. Yang pertama adalah stelsel aktif, naturalisasi biasa. Yang kedua adalah stelsel pasif atau naturalisasi istimewa. Di mana pengertian dari stelsel aktif yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Artinya ketika seseorang pengen berpindah status kewarganegaraannya, maka dia harus melakukan tindakan hukum, ya, hukum atau melakukan persyaratan-persyaratan yang disesuaikan dengan hukum dari suatu negara tersebut, ya, untuk menjadi warga negara, ya, atau persyaratan-persyaratannya misalkan kalau di negara Indonesia harus berusia 18 tahun atau sudah menikah, ya, seperti itu contohnya. Terus yang kedua yaitu stelsel pasif. Nah, stelsel pasif artinya seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Nah, contohnya naturalisasi istimewa ini misalkan orang asing itu telah berbuat baik gitu ya, atau telah memperjuangkan negara kita, itu ya, seperti itu. Makanya bisa menjadi naturalisasi istimewa atau bisa seseorang itu dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan kedua stelsel tadi, maka seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai dua hal sebagai berikut, ya, dua hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hak opsi, di mana pengertian dari hak opsi itu yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Ini berlakunya dalam stelsel aktif, ya. Yang kedua tadi adalah di mana hal yang kedua ini yaitu hak repudiasi. Nah, di mana hak repudiasi ini yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Ini berlaku dalam stelsel pasif. Lalu berdasarkan uraian tadi, maka asas kewarganegaraan apa yang dianut oleh negara kita. Nah, menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yang kedua yaitu asas ius soli secara terbatas, yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, maksud dari asas ius sanguinis, ya, di Indonesia menerapkan asas ini, ya. Nah, yang dimaksud dengan asas ius sanguinis yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Sedangkan yang kedua yaitu asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Maksudnya asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pembahasan yang ketiga adalah
syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Nah, pada bagian sebelumnya sudah dibahas bahwasanya orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Nah, penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Maka proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau disebut juga dengan naturalisasi. Nah, permohonan perwarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah naturalisasi biasa, yang kedua adalah naturalisasi istimewa. Nah, maksud dari naturalisasi biasa ini syaratnya terdapat di dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 sebagai berikut. Yang pertama adalah berusia 18 tahun atau sudah kawin ya, atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Jadi minimal harus bertempat tinggal di negara Indonesia itu minimal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga adalah tentunya harus sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang selanjutnya, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang selanjutnya, jika menjadi kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. Jadi tidak boleh ketika misalkan seseorang orang asing itu pengen menjadi warga negara Indonesia tapi dia tidak melepaskan warga negara asalnya, ya status warga negara asing asalnya. Nah, maka itu tidak boleh. Jadi harus memilih di antara salah satu tersebut ya. Apakah mau menjadi WNI atau tetap masih menjadi WNA. Lalu mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang terakhir adalah membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Sedangkan naturalisasi istimewa, nah ini yang dimaksud dengan naturalisasi istimewa, biasanya diberikan pada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, telah memperoleh pertimbangan dari DPR RI. Naturalisasi istimewa bisa batas jika menyebabkan orang asing tersebut itu berkewarganegaraan ganda. Jadi naturalisasi bisa batal ya. Jadi maksudnya naturalisasi istimewa ini bisa batal apabila menyebabkan orang asing tersebut itu berkewarganegaraan ganda. Jadi tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan. Jadi harus memilih salah satu kewarganegaraan. Nah, jadi sekali lagi, naturalisasi istimewa ini bisa saja diberikan, tapi bisa saja batal. Kenapa batal? Karena warga negara asing tersebut itu memiliki kewarganegaranya itu ganda, ya, atau tidak melepaskan status warga negaraan asingnya tersebut. Yang keempat, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia, di mana penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, ya. Jadi memperoleh status kewarganegaraan lain itu atas kemauannya sendiri. Jadi jelas akan hilang kewarganegaraan Indonesia. Jadi misalkan ketika kita menikah dengan warga negara asing dan kita ikut istri atau ikut suami kita di negara asing karena itu atas kemauan kita, maka otomatis itu status kewarganegaraan Indonesia itu akan hilang karena itu atas kemauan kita sendiri untuk pindah mengikuti istri atau suami kita yang berada di luar negeri, seperti itu. Tidak menolak atau melepaskan warga negara lain. Jadi ketika misalkan kita berpindah ke negara lain,
terus juga mau pindah lagi ke negara kita, selama itu tidak dilepaskan status kita di negara asing gitu ya, karena sudah statusnya sudah pindah, maka itu tidak bisa ya, atau tidak menolak atau melepaskan warganegaraan asing lain tersebut. Yang ketiga itu dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan sudah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. Nah, berusia minimal 18 tahun dan tentunya bertempat tinggal di luar negeri. Lalu yang selanjutnya itu masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa seizin dari presiden. Nah, kenapa ini dinas tentara, misalkan seorang tentara itu merupakan TNI, Tentara Nasional Indonesia, akan tetapi dinasnya itu masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa izin dari seorang presiden. Kenapa harus izin dulu dari presiden? Karena presiden itu merupakan salah satu tugas dari kepala negara itu adalah berkuasa itu ya, berkuasa atas angkatan darat, angkatan laut, dan juga angkatan udara. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam dinas negara asing atas kemauannya sendiri, yang mana jabatannya dalam dinas tersebut Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauannya sendiri, maka akan hilang status kewarganegaraan Indonesianya. Yang selanjutnya itu turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. Ini juga dapat kehilangan status kewarganegaraan. Yang selanjutnya itu mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Yang terakhir itu bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara. Nah, jadi bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus itu bisa saja akan menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya, video pembahasan selanjutnya. Semoga bermanfaat, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja itu ya, sehingga kita bisa bertemu di kelas secara tatap muka. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.